Jadi bisa Yuk, mulai. lanjutlah. Barusan Pak dia upload juga gitu. Oke, di sini security recruitment proyek kepal berdasarkan taksonomi persyaratan keamanan. Sebelum itu kami akan memperkenalkan diri. Pertama, saya Fanatas Tumia dengan NIM 11S23003 dan saya sendiri Glensis Torus 11S23024 dan rekan saya satu lagi 11S23030 Gloria Penjaritan. Di sini akan menjelaskan persyaratan keamanan proyek KEPAL, di mana keamanan adalah kondisi atau kapabilitas yang harus dipenuhi sistem untuk mengurangi resiko ancaman dan serangan, memastikan aset bisnis terlindungi dari ancaman yang disengaja. Next slide. Nah, untuk pengertian security requirement, persyaratan keamanan adalah atribut penting yang harus dimiliki sistem untuk melindungi aset dari ancaman yang disengaja. Berbeda dengan desain ataupun teknologi, persyaratan keamanan menjelaskan apa yang harus dicapai oleh sistem, bukan bagaimana cara mencapainya. Jika sebuah persyaratan tidak dapat diuji, itu bukan persyaratan, itu hanyalah sebuah opini. Selanjutnya. Nah, taksonomi persyaratan keamanan proyek KPAT. Di sini eh, pertama adalah kita harus identifikasi dulu, yaitu pengenalan entitas uniknya, kedua autentikasi, verifikasi dan verifikasi identitas, ketiga otorisasi, yaitu pembatasan akses berbasis peran, keempat integritas, perlindungan data dari modifikasi, kelima privasi, kerahasiaan data sensitif, keenam deteksi intrusi, di mana identifikasi aktivitas mencurigakan, ketujuh non repudiasi, pencegahan penyangkalan tindakan, kedelapan audit keamanan, pencatat dan tinjauan log, yang terakhir ketahanan, yaitu kelangsungan operasi saat gangguan. Selanjutnya akan dijelaskan Gloria. Baik, untuk persyaratan identifikasi. Sistem kapal harus mengidentifikasi setiap entitas eksternal sebelum berinteraksi, memastikan setiap tindakan dapat diatribusikan. Sistem harus mengidentifikasi setiap entitas eksternal secara unik. Kemudian sistem juga harus eh, memiliki identitas yang unik dalam sebuah sistem. Kemudian sistem harus mencatat identitas pengguna sebelum memberikan akses layanan dan identitas pengguna itu harus terdaftar dan diverifikasi sebelum dapat menggunakan sistem. Kemudian untuk persyaratan autentikasi. Verifikasi identitas pengguna adalah kunci untuk melindungi akses ke sistem kepal. Sistem harus memverifikasi identitas pengguna sebelum memberikan akses. Sistem juga harus memvalidasi kredensial login sebelum akses diberikan. Sistem harus mengunci akun setelah 5 kali percobaan login gagal dalam 10 menit. Dan sistem harus mencatat seluruh percobaan login yang gagal untuk analisis keamanan. Kemudian untuk kriteria penerimaan, akun dengan kredensial yang benar harus berhasil login. Dan akun dengan 5 kegagalan login berturut-turut harus terkunci secara otomatis. Untuk persyaratan otorisasi, sistem kepal harus memastikan bahwa akses ke data dan fungsi dibatasi secara ketat berdasarkan peran pengguna. Sistem harus membatasi akses berdasarkan peran pengguna, misalnya pengguna biasa atau administrator. Kemudian pengguna biasa hanya dapat mengakses data miliknya sendiri, dan administrator dapat mengelola seluruh data sistem. Kemudian sistem harus memverifikasi hak akses sebelum sistem operasi seperti tambah, ubah, atau hapus data dilakukan. Selanjutnya itu persyaratan integrasi. Integrasi data sangat penting untuk memastikan informasi dalam sistem KEPAL tetap akurat dan tidak diubah tanpa izin. Ada beberapa persyaratan di mana yang pertama, sistem harus memastikan data tidak dimodifikasi tanpa izin. Kedua, sistem harus mencatat setiap perubahan data penting. Yang ketiga, sistem harus menolak input yang tidak valid untuk mencegah kerusakan data. Yang keempat, itu sistem harus mencegah perubahan data oleh pengguna tanpa hak akses yang sesuai. Next. Persyaratan privasi. Selanjutnya ini, demi menjaga kerahasiaan data sensitif pengguna, ada beberapa prioritas utama bagi sistem KEPAL. Yang pertama itu, sistem harus menjaga kerahasiaan data sensitif pengguna. Yang kedua itu, data pribadi tidak boleh ditampilkan kepada pihak yang tidak berwenang. Yang ketiga itu, informasi sensitif hanya dapat diakses oleh pengguna yang memiliki hak akses.
Dan yang keempat itu data sensitif harus terlindung secara memadai saat dikirim melalui jaringan. Next. Untuk persyaratan selanjutnya itu ya merupakan deteksi intrusi. Jadi sistem KEPAL ini harus proaktif dalam mendeteksi dan merespon aktivitas mencurigakan untuk melindungi dari ancaman. Beberapa aktivitas tersebut seperti deteksi aktivitas, di mana sistem harus mendeteksi setiap aktivitas yang dianggap mencurigakan. Yang kedua itu mencatat akses tidak sah. Jadi sistem ini harus mencatat semua akses percobaan yang tidak sah. Dan yang ketiga itu notifikasi kepada administrator, di mana sistem harus memberi notifikasi kepada administrator jika terjadi percobaan hak akses berulang yang mencurigakan. Baiklah, sekianlah persentase dari kelompok kami. Kiranya ada kesalahan kata atau pengucapan, dimohon maaf. Sekian dari kami, terima kasih.